Lu lebih mending mana bang? Lando apa Piastri? Lando apa Piastri? Gue Lando. Karena ya kita lihat lah, Lando dari zamannya McLaren bapuk sampai sekarang dia tuh yang nge-carry loh. Iya, dari zaman Sainz masuk McLaren juga tuh ya. Dari zaman Alonso kan udah ada dia. Oh iya, dari Alonso sudah Lando tuh ya. Dari Alonso udah busuk-busuknya itu kan. Lando masuk. Akhirnya ke Sainz terus Ricciardo, yang nge-carry siapa? Lando. Iya, kita benar. lupa dengan itu. Tiba-tiba Piastri datang dengan panggilnya dia yang ngomong di Twitter itu yang di Alpine kan. Sorry, gue nggak ada kontrak tuh gitu. Ngaco lu gitu kan. Tiba-tiba dia pindah ke McLaren. Ya, buat teman-teman pecinta F1, gila selamat datang kembali ya di podcast F1 yang toksik ini. Nggak toksik ya. Gue juga mumpung ada Edo juga hari ini sama ada Dimas ya. Dimas ini ada sering banget kalau kalian lihat di Turning Point Podcast. Tapi yang jelas buat kalian semua, hari ini Fandi lagi nggak ada karena Fandi persiapan nikah gitu. Jadi tenang aja, tidak ada fansnya Lando. Lu fansnya Lando? Oh iya, lu ya. Nggak, pokoknya podcast ini kena rujak aja, Fandi kena rujak sih. Siapa namanya Box Duo kena rujak, kasihan aja. Dan gue baru tahu, emang gue nggak tahu ini kan kalian lebih lama lah di dunia motorsport ini ya. Emang di dunia motorsport tuh fansnya segila itu dari dulu gitu? Enggak sih, kalau kita ngomongin yang di Indo ya. Iya. Yang ngomong di Indonesia sebenarnya itu segmented banget, jatuhnya niche sebenarnya. F1 nih. Iya. Kalau kita ngomongin F1 itu malah niche banget, kecil banget gitu. Kenapa? Karena ya nggak relate. Di Indonesia kan lebih banyak motor daripada mobil. Makanya MotoGP yang paling gitu ya. MotoGP yang lebih rame gitu. Akhirnya gara-gara Liberty Media mulai tuh kena semua. Dari Netflix apa semua masuk kan di situ. Itu akhirnya membuka peluang dan membuka pasar baru di Asia terutama. Dulu Asia nggak terlalu rame. Gara-gara DTS ini. Oke. Dan itu apa? Asia nggak terlalu rame. Dulu nggak terlalu rame. Masa sih? Zaman Schumacher emang nggak rame? Cuman Jepang, Korea. Korea juga sebenarnya nggak terlalu rame. Jepang doang yang motorsportnya paling jalan. Ya dulu ada GT 300, GT 500. Itu Jepang semua tuh ya? Iya, GT Jepang ya kan. Ya kayak gitu. Makanya yang rame kan di Jepang. Kalau kita ngomong di Asia Tenggara baru-baru ini. Baru-baru. Soalnya kalau gue nobar, kalau gue kan memang suka olahraga dari dulu ya. Karena kan gue atlet basket sebenarnya gitu, di asal muasal gue atlet basket. Okay. Nah karena gue atlet basket, jadi setiap weekend itu selalu bikin nobar di rumah teman gitu. Nobar NBA paginya, terus habis itu nyambung terus sampai nonton bola. Waktu itu masih Liga Italia paling nomor 1 kan zaman gue kan. Lu kelahiran tahun berapa ya? 2001. Anjing. Berasa tua kita. Kayak ngeliat anak aja. Oh jauh banget gak? Ya gak lebay banget. Nggak, tapi kalau zaman gua kan 89 ya. Jadi lu 95 gua. 95. Oh lu masih muda ya. Tapi dulu zaman ketika kita semuanya harus nonton di Sports Center apa ESPN gua lupa. Iya dulu. Iya pokoknya dulu harus nonton di TV kan. Iya. Ketika kita langganan parabola, dulu namanya parabola. Dulu parabola. Ketika ada Sports Center kita bisa nonton semua tayangan ini. Basket semuanya, bola, Serie A tuh ada di TV nasional malah kalau Serie A gitu kan. Iya. Nah itu jadwal kita tuh setiap weekend nonton basket bareng nobar, dilanjut terus sampai MotoGP, lanjut lagi sampai F1. Pokoknya intinya kayak gitu terus kegiatan kita. Makanya gua tuh ngikut zaman Michael Schumacher yang drama-drama dia yang ke pitnya McLaren ya, mau marah-marah gitu. Yang itu pokoknya drama-drama Michael Schumacher tuh gacor lah gitu. Terus habis itu kalau MotoGP selalu ada Valentino Rossi sampai akhirnya Schumacher udah nggak main lagi, gue di era Lewis Hamilton udah nggak nonton lagi, stop gitu. Jadi gue nggak tahu, ya udahlah Michael Schumacher udah nggak ini, ya udah stop aja. Eranya Lewis Hamilton tuh udah mulai stop nonton, sampai balik lagi setelah Verstappen dateng gitu. Makanya dari situ gue nyadar bahwa itu gue di Kalimantan loh posisinya. Rame yang nobar gitu. Gue bilang wah keren juga nih F1 nih gitu. Nah justru gue kaget ketika awalnya bikin podcast ini gue gak ngirakan serame itu. Karena tadinya memang ngincar brand aja udah ada podcastnya. Ya karena ada salah satu brand yang selalu ngomong
Mal, lu kan olahraga itunya, lu kan nonton F1 juga gitu. Udah bikin aja podcast F1-nya gitu. Karena nanti mungkin F1 kita akan banyak bekerja sama F1 dunia gitu. Sejauh ini sama Singapura dulu kerjasamanya. Nanti ke depannya udah mulai banyak nih, supaya bisa influencer diberangkatin nonton F1. Udah bikin aja podcastnya. Makanya emang awalnya gitu, gue kayak emang ada yang nonton podcast F1, bukannya nis banget ya. Kalau MotoGP kayaknya lebih rame dah, gue gituin. Ya asal muasal gitu dong. Terus habis itu oh iya rame kok, kayaknya rame deh. Coba aja bikin podcast F1. Anjing beneran rame lu. Betul. Maksud gue yang kayak belain Russell sampai segitunya, belain Leclerc sampai belain agama. parah. Dimas yang ngomong ya, bukan gue ya. Wah itu parah, itu parah. Tapi itu fakta gitu. Tapi lu merasa, maksudnya gue kalau bilang toksik nanti kena serang lagi sih. Tapi lu merasa environmentnya mulai berubah gak semenjak ada Drive to Survive sama F1 The Movie gitu? Dan lu risih gak gitu? Jujur gue tuh jadi content creator tuh pas era Covid kan. Era Covid 2020 gue bikin konten F1. Itu juga karena gara ada Drive to Survive. Terus Survive muncul, gue bikin konten sejarah semua muncul. Udah berbagai macam fans itu muncul di komen-komen. Ada yang beginilah, ada yang gitu lah. Bahkan sering banget ada yang bilang gue tuh penyepong Verstappen. Oh karena lu suka banget sama Verstappen. Karena emang mungkin pendapat gue tuh emang kadang-kadang agak lebih ke Verstappen yang gak bersalah. Cuman karena gimana ya, gue tuh suka gaya balap dia yang old school, reckless, suka masuk kemana-mana, agresif gitu. Dimana orang-orang sekarang tuh kaget sama driving style gitu. Dimana driving style itu tuh udah lama hilang. Jadi mungkin fans-fans baru kena driving style yang old school kaget gitu. Wih ini orang kok balapannya begini gitu sekarang. Maksudnya definisi yang old school tuh kayak gimana ya? Langsung masuk, sikat selama ada space, senggol-senggolan. Berani fight, elbows out. Ya, devum agak gila, nggak masuk akal, kayak gitu-gitu sih. Iya, terakhir siapa berarti kalau old school sebelum ada Verstappen lagi ini? Sebastian Vettel ya. Vettel juga nggak terlalu itu, paling Vettel waktu Ferrari mulai agak turun. Vettel tuh waktu di Red Bull gila dia. Terus kalau dulu lagi kita lihat ya Lewis Hamilton, Alonso aja sampai kaget, kok lu gitu. Iya makanya pas dia dibilang old school setelah sekian lama, seingat gue Lewis Hamilton era Mercedes tuh cukup old school tuh, gaya berkemudinya gitu. Verstappen ini kayak Gen Z gak ya Verstappen tuh hitungannya? Verstappen masih Gen Z 97. Iya masih Gen Z lah. Nah maksudnya Verstappen berarti versi Gen Z-nya gitu. Iya. Sebenarnya setiap dinasti tuh ada old school ini pasti merajai lah gitu. Ya selalu masih ada lah gitu. Makanya begitu Verstappen ini masuk, ya itu pembalap yang menghibur atau enggak pembalap yang wah ini bibit juara dunia ada di dia tuh ada di Verstappen gitu. Ya udah bener kan. Yang lain kan ya seperti yang Fandi bilang, Lando nggak punya skill itu ya kayak kan gitu-gitu terus sama Fandi kan nggak punya skill yang kayak seberani Verstappen kan dia selalu kayak gitu, dia nggak punya inilah. George Russell juga nggak ada championship material gitu-gituin. Nah berarti Fandi sukanya yang old school juga. Iya sebenarnya. Memang kalau dilihat dari kemarin-kemarin ya, Fandi itu selalu ngomongnya yang kayak gitu, selalu suka yang old school. Dia waktu itu malah ngomong ini kan, menurut lu Liberty Media bikin oke nggak sih kayak gitu kan? Terus dia merasa kayak gue ngerasa kayak karakter dari F1-nya hilang ya kayak gitu. Dia merasa seperti itu karena memang dulu waktu zamannya Bernie Ecclestone ya ini sih di eksklusif banget kan. Nggak semua orang bisa nonton. Yang gue nggak suka adalah sok-sokan mengeksklusifkan diri kalau dia tuh paling si ini paling si itu. Itu yang gue kurang suka, jujur aja. Karena ada orang baru nih. Gue tuh tipikal orang tuh gini. Karena gue memang pure suka F1 dan suka motorsport. Jadi ketika ada orang yang baru masuk nyemplung ke motorsport apapun, pokoknya sesuatu yang hal yang dunia gue suka, gue tuh akan menyambutnya dengan baik. Walaupun alasannya sesimpel kayak, iya gue suka F1, gue tertarik sama F1 gara-gara gue liat Leclerc ganteng. Ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa? Gue baru suka F1 itu gara-gara gue nonton DTS. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Yang dipermasalahkan orang-orang kan, lu suka F1 gara-gara F1 The Movie, gara-gara DTS. Terus emang kenapa? Iya emang nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah gitu. Jadi dari pengeksklusifan itu yang membuat orang-orang jadi takut untuk bertanya. Ya kayak tipikal orang-orang di Indonesia. Kenapa sih anak kecil kalau misalnya ada pertanyaan, ada nak gitu kan, misalnya guru nanya gitu, gak ada yang mau nanya. Kenapa? Takut disalahin.
Iya, Ketika iya, dia iya. bertanya dikira, oh lu kok goblok sih kalau nanya-nanya gitu loh. Jadi yang sebenarnya pengen tahu jadinya takut untuk bertanya gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nanya aja ya. Nanya aja. Dimas bikin konten ada yang nanya gini, dijawab di DM. Gue juga kalau misalnya lagi live gitu, dia tanya, "Bang, di RS itu apa? Bang, IRS itu apa?" Ya gue jawab. Iya, 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 Nggak iya. apa, maksudnya orang dengan semakin tahu kan semakin suka nantinya. Iya, iya. Nah, Semakin besar bagus dong. nanti gua ada bacain lah, intinya ada satu komen yang bukan mengganggu gua ya, maksudnya ini untuk bahan diskusi kita. Iya. Karena memang sebenarnya kalau kan gue sempat nanya ke Fandi juga nih Dimdo soal lu tuh driver favorit lu siapa, terus Fandi tuh sempat ada ngomong ke gua kayaknya tuh gue fans F1 aja deh bang. Maksudnya kayak, dan kita dulu zaman dulu ya penonton ya, ini bukan ngebanding-bandingin ya, kita nggak pernah die hard fans sama Schumacher, enggak. Kita suka Schumacher iya, tapi kalau Schumacher diserang orang ya udah gitu. Kayak Ferrari tai, ya udah sih dia juara ini. Maksudnya nggak ada yang segitunya kayak kita ngebelain, kayak misalkan kita ngebelain Blackpink atau BTS, kita kan nggak segila itu kan. Pun eranya Rossi dihujat ya udah aja karena ya udah yang penting dia juara ini sih. Jadi nggak pernah. Nah, jadi zaman sekarang terlalu ngefans sama si drivernya, sehingga ketika drivernya diserang terus dia nyerang balik kita gitu. Kayak ini misalkan, ini gue bacain komen agak panjang sih sebenarnya ya. Ini soal DNF Lewis Hamilton. Intinya adalah oke, jadi intinya lu menormalisasi hal itu bro, walaupun hal itu salah. Gue udah bilang ya kemarin, gue tidak mengiyakan Lewis Hamilton DNF, mau itu crash atau engine failure apapun itu, untuk kita bisa omongin di podcast gitu ya, karena itu sesuatu yang salah. Gue bilang kayak Lamine Yamal semoga kakinya patah, ya itu sesuatu yang salah gitu. Tapi kita nggak bisa menghentikan oknum-oknum yang ngomong kayak gitu karena itu part of the culture olahraga. Ya biarin aja gitu, gue biarin aja. Cuma salahnya Nela adalah direkam aja, intinya direkam di podcast lah. Terus dia bilang culture tai, langsung kayak gitu. keras respect. Udah tahu culture kayak gitu, udah tahu culture kayak gitu salah, tapi banyak orang yang sering ngelakuin bad culture itu. Tapi ini ribet juga dia. Tapi ya jangan jadi salah satunya lah. Kita ambil contoh lain, kayak banyak orang yang rasis sara, terus lo ikutan juga karena itu adalah part of the culture. Dia bilang gitu. Atau FOMO bilang. Nah ini juga sebenarnya gimana gue ngasih taunya, dia aneh juga sih. Kalau rasis mah udah pasti salah, ya kan? Rasis dia banyak orang yang rasis sara terus ikutan tren itu. Kalau rasis mah udah pasti salah gitu. Udah pasti salah gitu. Tapi kan kalau kaki Lamine Yamal patah itu kan different thing gitu. Bukan kayak kita rasis ngomong rasis mah udah salah. Apalagi ngomongin sara udah nggak apple to apple sama kaki Lamine Yamal patah. Ketika lu fans Real Madrid pasti kan pengen kaki Lamine Yamal patah dong, biar kita bisa menang. Ada lah pasti di kepala kita omongan kayak gitu. Beda kalau ngomongin rasis mah udah pasti kita nggak akan ada di otak kita. Tolol kalau kita rasis sama sara. Ini aja udah nggak apple to apple. Nah, lu gua lihat sering ngomong hak mulu, yang kita juga punya hak buat ngebela idola kita yang didoain DNF dong. Nah, itu garis bawahnya tuh. Karena dia bilang doain idola kita. Lewis Hamilton gak akan peduli dirinya didoain DNF. Hamilton gak peduli, tapi fansnya peduli. Coba balikin deh, idola lu didoain DNF, lu bakal seneng gitu. Bro, ini sampai situ aja ya. Karena ini sebenarnya gue udah gatel sampai situ aja. Bro, gini bro, logika aja bro. Gua tuh fans AC Milan garis keras. Kobe Bryant almarhum, Lakers, Los Angeles Lakers, gue ngefans banget. Para NFL gue Steelers. Tapi kalau tim-tim ini ditai-taiin, ya udah sih. Maksud gue ngapain belain atau enggak Ronaldo Messi gitu. Gue ngefans sama, wah ini kalau gue bilang kata-kata bahaya itu. Ya udah gini aja. Gue Ronaldo abis. Iya lu Ronaldo, ini Messi lah gitu. Ya anggap aja gue Ronaldinho. Aman deh. Soalnya ini bahaya banget kalau bola tuh. Gue fans Ronaldinho. Dia dijelek-jelekin ya nggak ada masalah juga. Gue nggak akan bela-belain. Paling kita banter-banteran. Lu idola lu nggak pernah Ballon d'Or gitu-gitu doang kan. Tapi ya udah that's it gitu. Gue nggak pernah segitu gilanya ngebelain orang. Kalau fansnya bola memang agak sulit ya, karena fans Liverpool fanatik, MU fanatik. Tapi hal itu terjadi, kefanatikan ini datang ketika kita tahu backgroundnya kan. Bola itu kita tahu ceritanya MU tuh gimana sejarahnya, apa segala macam. Dulu kita nggak ngulik sejarah Schumacher, tapi memang semenjak ada Drive to Survive, masuk nih ranah personal, ranah drama ini mulai masuk. Kita mulai tahu pit stop orang-orang berantem. Ternyata si Grosjean sama Magnussen tuh berantem tuh di pit stop. Ricardo gimana sih, dan Ricardo akhirnya masuk tuh personal, sehingga memilih jagoan gue ini nih, Verstappen gitu.
Disitulah mulai asal muasalnya kita memilih driver. Awalnya Lewis Hamilton emang ada kita zaman Mercedes, gue Rosberg banget kagak ada. Nonton mah nonton aja, kita suka teknisnya aja kayak anjing keren banget ya Hamilton ya. Udah that's it, nggak akan kita milih driver. Milih driver kan semenjak Drive to Survive. Iya. Pakai perasaan semuanya tiba-tiba. Itu udah mulai pakai perasaan maksud gue. Nah itulah makanya asal muasal toksiknya itu. Kenapa lu belain Lewis Hamilton segitunya? Padahal kalau gue bilang kan Lewis Hamilton nggak ngasih lo makan juga gitu. Dia juga kagak peduli sama lu ngomongin DNF atau enggak gitu. Kalau gue. Nah, silakan dilanjut dong. Abis itu baru ke Dimas. Iya kalau gue sendiri juga sebenarnya yang ini ini sebenarnya fakta lumayan menarik bahwa F1 sekarang, terutama wanita-wanita yang baru mengikuti F1, kenapa fans F1 itu sekarang banyak wanita, itu ada hubungannya dengan K-pop. Lucunya. Siap, bagus. Iya, serius. Ini siap. gua kebetulan kayak lihat data kan di survei gitu kan. Ya. Gue lupa surveinya apa, tapi ada sangkut pautnya. Dan bahkan yang nge-survei apa hubungannya K-pop sama F1 gitu kan. Kalau lu lihat di sini, kebanyakan cewek-cewek yang baru mulai ikut F1 itu rata-rata kan masuk gara-gara ya memang suka sama Leclerc lah, Carlos Sainz, pokoknya kegantengan mereka. Oke. Dari Ricardo. Setelah itu mereka mengidol orang tersebut, mengidol driver tersebut. Nah, ini yang membedakan, yang harusnya bisa dibedakan bahwa K-pop lo idolin gak apa-apa. Karena memang dari manajemennya mereka mengharuskan memang ada untuk fans, untuk waktu untuk fans. Ya, gue dulu ngikutin K-pop juga, zamannya Suju, SNSD gue ngikutin gitu. Ikutin ya. Nah, terus begitu bedanya kalau di F1, ya kalian harus tahu bahwa itu tuh driver itu atlet. Mereka tuh bukan disiapkan untuk menyenangkan kalian, tidak. Tapi benar-benar untuk mencari prestasi. Ya kerjaannya memang untuk seperti itu gitu loh. Jadi ya mau nggak mau apapun yang terjadi ya itu atlet, resikonya seperti itu. Jadi kalau makanya kenapa misalnya nih banyak yang bilang ya akhir-akhir ini, kenapa ya Carlos Sainz ya, sejak pindah ke Williams dia udah nggak sesumringah dulu kayak di Ferrari. Carlos Sainz itu lagi serius-seriusnya bro, lagi pusing dengan mobilnya gimana caranya Williams ini naik nanti untuk 2026 gitu loh. Albon pun juga sama. Jadi seolah-olah kayak kok berubah sih, nggak asik nggak kayak dulu lah. Ya beda dong, lo harus bisa bedain atlet itu kerjanya memang seperti itu gitu loh. Itu aja sih kalau gue. Gitu. Iya. Kalau lu kan maksudnya ini era udah membela salah satu. Karena kan kalau ditanya pasti lu fans apa biasanya? Gue mobilnya kan kita pasti jawab mobilnya, kan. Ya, timnya. Gue Ferrari sih. Jadi siapapun drivernya ya gue Ferrari. Nah ini kan sekarang dibalik nih. Lek-leknya dulu di fansin, dia nanti pindah mana ikut aja gitu. Nah itu gimana kalau lu melihat bahwa ini sekarang drivernya yang diidolakan gitu, bukan timnya gitu. Sebenarnya ngidolain driver sih oke-oke aja asal nggak berlebihan banget ya. Let's say jangan pernah kalau di olahraga tuh pakai perasaan. Karena waktu itu pas adalah kejadian gue dulu pernah, Carlos dulu kan di Ferrari nih, tim papan atas, dia pindah ke Williams, fansnya nggak terima. Iya lagi. Fansnya nggak terima. Lo tau kenapa? Lo tau kenapa? Karena kok bisa sih gini dibandingin sama Lewis Hamilton lah, dibandingin sama Lewis mah kalah lah. 7 kali juara dunia. Kalau dibandingin lu tim Ferrari, lu mau ngambil 2 driver yang ya gue ngambil Lewis lah, udah marketing bisa, emang kencang juga terbukti. Betul. Terus juga Carlos dipindahin ke Williams. Ya saya kita tahu lah Williams itu emang tim nggak papan tengah sih, papan bawah lah waktu itu masih papan bawah. Masih pelan banget kayak kok tim-tim gede yang lain tuh nggak ada yang nawarin dia sih, kita kecewa sebagai fans bla bla bla. Lah emang kenapa kalau tim lain nggak nawarin, kan emang itu hak mereka. Kenapa Mercedes nggak nawarin? Mercedes punya Project Antonelli yang udah ready buat di tahun 2025 tahun ini. Kenapa nggak Red Bull nawarin? Nah, Red Bull udah punya Liam Lawson sama Yuki. Terus kenapa nggak tim-tim lain nawarin? Lah emang gimana? Carlosnya nggak mau. Carlosnya milih William, jadi yang milih. Ya kalau kita bedah satu-satu kayak Red Bull. Kenapa Red Bull nggak mau ambil Carlos Sainz? Maxnya nggak mau. Iya nggak mau. Iya ngapain? Lo ngambil Carlos ngapain? Itu pertama. Yang kedua, kenapa Mercedes nggak mau ngambil? Ya karena pertama memang ada proyeksi Kimi Antonelli kan. Tapi yang kedua adalah nggak cocok kontraknya. Sama Carlos Sainz ditolak kayak nggak cocok nih sama keinginan gue. Ditawarin setahun doang. Ditawarin setahun. Dia kan maunya Carlos Sainz waktu itu kan multi year. Gue pengen multi year supaya 2026 gue tetap masih ada di sini gitu loh. Jadi dia pengen nunjukin kalau selama 2 tahun gue minimal untuk bisa nunjukin kapabilitas gue. Kalau misalnya cuma setahun ya gue nunjukin apa?
It's Kan part gitu. of the sport. Kalau Iya. kontrak-kontrak apalah beda, misalnya pembalap yang kita mau nggak ada di tim yang kita harusnya kayak pengen Ferrari gitu, yang Iya. yang nggak bisa maksain gimana Iya, dong? sama kayak misalnya di NBA cuman 10 hari kontraknya kan ada awal-awal itu. Ya kalau 10 hari doang apa? Tapi kan isinya 2 game bisa kan kalau di NBA kan 10 hari 2 game ada kan. Biasanya ada bahkan 3 game ya kan. Nah ini kan setahun doang ngapain gitu loh. Iya, Jadi iya, itu yang iya. dipikir sama Carlos Sainz. Ya itu rame ya waktu Carlos Sainz itu ya. Fans iya. Indonesia tuh termasuk yang keluar-keluar tuh Dim ya. Dan paling lucunya adalah mereka ini karena nggak tahu tentang Williams. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Seenggaknya ulik dulu lah. Maksudnya Kejayaannya tuh kan. Williams dulu juara kan- dunia juga banyak Iya. Williams. Gila lu ya. Dulu zaman belum Ferrari McLaren tuh Williams berjaya itu. Iya, 93 93 juara. juara 93. Williams. Terus Damon Hill tuh 96. 96, Iya, baru- Jack Villeneuve. 97. Iya, baru abis itu era Ferrari. Iya. Tapi Iya. Williams dulu zaman Williams dulu, dulu. bukan Williams mobil lambat Bener. kagak. Williams mah era kejayaan zaman dulu, gila Iya. tuh. F1 Matic gara-gara siapa? Gara-gara Williams. Gara-gara Williams. Suspensi Gitu. aktif. Williams. Iya ya, harusnya kalau Patenin. Itu misalkan lu Adrian Newey itu yang nemuin. Iya benar, iya. Iya. Harusnya kalau lu bilang kan selalu kan fans-fans ini ngata-ngatain kayak ngatain gua atau ngatain box-box lu, oh fans Karbit, fans F1, apa fans FOMO, dia bilang kayak iya. gitu. Lah lu aja ngefansnya apa Mercedes, Ferrari ya. Kalau lu fans William yang ngomong kayak gitu gua respect gua. Lu fans apa yang ngatain gua Karbit? William, respect Bang, respect. Oh, katanya lu fans Iya. sama Minardi. Oke, sip. Ya sih aman bang, aman itu gua aman. Tapi kalau lu fans apa? Leclerc anjing lu apa yang ngatain gua lu? Gitu maksudnya gitu. Kalau kan William tuh berjaya gitu. Makanya gua pribadi sebelum nanti kita bahas GP Brazil ya, karena ini kan minggu ini kita ada GP Brazil ya. Gua pribadi soal fans-fansan ini ya udahlah ya, karena memang gue juga kaget sekarang di F1 tuh ngefansnya personal gitu, maksudnya ke Iya. drivernya. Sementara kalau kita ngefans Lakers ya Lakersnya, pemainnya mau acak adul ya udah kita ngefans sama Lakers. Ya tetap ada lah media-media gue perhatiin juga yang ngefansnya sama timnya gitu. Karena kita memang sama kayak Fandi omongin, kita mah fans F1 aja. Iya, iya. Kita nonton aja. Esteban Ocon tiba-tiba podium P1 juga kita seneng-seneng aja. Maksudnya gak ada masalah gitu, tiba-tiba dia anjing Colapinto. Atau enggak Lance Stroll juara nih gitu. Iya, iya. Ya udah kita mah seneng-seneng aja. Ada mobil Audi masuk lagi, tiba-tiba Aston Martin ada perkembangan apa di 2026. Selama itu menyenangkan dan makin bikin kompetitif, kita nggak ada masalah apa-apa. Leclerc pindah pun, misalkan Leclerc misalnya pindah diganti sama Berman, misalkan pindah Ferrari, Leclerc diusir, Hamilton dipertahankan. Ya kita tetap nonton kan. Iya. Nggak ada masalah Leclerc tiba-tiba pindah Williams atau nggak dia pindah Alpine, ya biarin aja gitu. Tapi ya kita memang suka F1-nya. Makanya begitu tadi ngomentarin dia, kalau idola lu diserang, sejauh ini kita nggak pernah ada masalah sih, karena kita ngefans Lakersnya, kita ngefans timnya gitu. Enggak, jadi kalau lu jelek-jelekin Ferrari mah ya udah, emang Ferrari lagi tolol ya biarin aja gitu, maksud gua. Ya biarin aja gitu. Bedanya cuma di situ doang. Lu kalau lu apa sih Dim? Favoritnya Dim? Kalau gua tanya favorit? Kalau tim Heeh. Ferrari. Oh iya berarti Kalau tim. driver, Oh ada driver ada juga. Ada. gua nggak pernah punya driver sepanjang gue fans F1. Tapi sejak Oke. Verstappen muncul, gue punya Iya, Verstappen. setuju. Iya. Ya jadi lu era Verstappen ya. Iya, Kalau masa nonton ngefansnya ya. ngefans Verstappen ya. Iya. Iya. Berarti GOAT sepanjang masa lu siapa ya? Kalau ditanya GOAT, greatest of all time-nya Schumacher, Hamilton, Verstappen. Jim Clark. Oh siapa? Wow, lebih tua lagi bro. Lebih tua lagi. Ngeri gak lo? Lu bayangin di Spa tahun 63 atau 68 gue lupa, gear levernya patah. Dia Iya, kalau iya, ngoper tapi- gigi nggak bisa dilepas, kalau dilepas bakal netral lagi. Betul. Balapan Ditahan sama dia. hujan 3 jam, menang 5 menit sama pembalap kedua. Jauh. Lu banget balapan begini itu. 1 tangan. Iya zaman dulu soalnya masih pakai apa manual Iya, ya. nggak pakai Manual, seat betul. belt, helm bogo, not even bogo, malah kayak helm biasa, Helm nggak pakai cebok Google kalau gua bilang doang, helm ngomongnya. cebok ya lu Iya, bilang. Iya. Iya. Greatest of all time. Greatest of all time lu ya. Jim Clark keren. Jim Clark ya. Bukan Prost apa Jim Clark. Kalau lu siapa sih itunya Dok? Senna. Senna. Gua. Ayrton Senna. Oh, kalau drivernya itu favorit lu. Driver tuh selalu Ayrton Senna. Bahkan kalau gue bilang orang-orang kenapa nggak Michael Schumacher? Gue tuh paling benci Michael Schumacher, jujur aja. Alasannya? Kampretnya banyak. Iya, Kampretnya kampretnya banyak. Apanya? Kayak kampretnya banyak. Oh, kampretnya banyak ya. 97 dia sengaja nyikatin Villeneuve. Jack Villeneuve. Di JRS, 95 dia menang gara-gara nyikatin 94. Damon Hill. 94 Damon Hill. Iya. Terus habis gitu pokoknya pada waktu Ferrari yang paling terutama Ferrari sih dia mencoba untuk masukin Valentino Rossi. Itu sih yang nggak masuk akal buat gue ya, kayak Oh, iya, udah iya. Rossi udah paling bener MotoGP, kenapa sih lu masukin gitu kan. Tapi Iya, akhirnya
kan bentrok kan sama bosnya presidennya Ferrari pada waktu itu ya. Ya padahal Rossi Italia juga tuh ya. Iya, tapi kan maksud gue kayak, nah presidennya Ferrari ini kan pada waktu itu sukanya si Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen masukin aja gitu untuk 2007. Si Michael Schumacher nggak mau ngancem-ngancem. Dia kan kerja sama si Jean Todt kan. Iya, Nah, ini mereka berdua ada kubu-kubuan lah jadinya, politik di internal tuh ada akhirnya kubu-kubuan. Jadi ada kayak pendukungnya Michael Schumacher sama Jean Todt sama pendukungnya untuk presiden. Tapi ya balik lagi kuasa kan dipegang presiden Ferrari itu sendiri kan. Akhirnya tetap makanya Michael Schumacher tiba-tiba ngumumin pada waktu press conference terakhir setelah balapan, dia ngomong ya ini jadi balapan Monza terakhir gue gitu. Oh, gue mau pensiun gue gitu. Wah, itu rame kan. Iya. Nah, setelah itu Kimi Räikkönen langsung menang 2007. Malu sih. Dipasangin kata sama gua. Massa yang orang sana tuh expect-nya nih orang bakal berantem nih berdua. Lah, kerap ternyata Betul. si Kimi Kerap sama ya. Massa. Yang paling gongnya adalah menurut gua Michael Schumacher ngapain sih balik lagi ke F1 2010 sampai 2013. Iya. Maksud gue lu Udah kayak zong. Michael Jordan kagak jelas lu. Iya, masuk baliknya ke Wizard. Iya. Tapi gua ada istilahnya gue nggak sebenci itu dengan dia comeback pada waktu itu. Cuman yang gue suka adalah dia membantu Mercedes pada waktu itu untuk develop. Akhirnya 2014 di masa hybrid regulasi baru itu langsung bagus. Itu salah satunya berkat si Michael. Iya, berkat Schumacher ya. Iya. Itu salah satunya ya. Ya di antara emang dia kalau kita lihat misalkan dia ada dokumenternya tuh emang paling drama Michael Schumacher sih, banyak drama aja. Paling maksudnya dia tuh bisa di jajaran GOAT tuh pasti ada namanya gitu. Tapi kalau kita kulik dramanya banyak banget gitu. Dramanya banyak Tapi memang banget, kita akuin yang mirip-mirip kayak Max Heeh. itu tuh Michael Schumacher, Ayrton Senna, orang-orang yang memang purist. Ya, purist racing ya. Old school banget. Udah pokoknya pikirannya gimana caranya gue menang. Gue nggak mau tahu gitu. Setiap orang jago brengseknya pasti ada kok. Iya, siapapun ada. Jiwa Betul, ininya, setuju, jiwa setuju. ambisiusnya tuh kelihatan paling dominan gitu ke depan gitu. Jadi memang masalah kayak teammate gue nggak mau ini sini. Verstappen kan juga begitu. Gue nggak mau teammate gue ini. Maunya Yuki Tsunoda. Ya udah kayak Yuki Tsunoda ya dibiarin aja. Gue aja ngegendong tim ini sendiri. Mentalnya emang kayak gitu. Makanya Schumacher juga yang tadi lu soal Gentout gitu-gitu. Ya boro-boro Kimi Räikkönen gila, nggak mungkin lah dia sampai kagak ikhlas juga gitu. Tapi ya gitu, maksudnya perseteruannya itu besar lah. Even Hamilton aja kita ada era-era Rosberg kan keras juga gitu. Jadi semua yang juara dunia ini ada lah gitu jiwa brengseknya. Nggak mungkin nggak ada. Justru makanya gue sempat bahas tuh, Lewis Hamilton pindah Ferrari itu menurut gue merusak legasinya dia gitu. Karena ini udah wangi, udah 7. Kan dia ya ada sedikit inilah ya, maksudnya kalau kita bedah skripnya gitu ya, dia kan mau masuk Ferrari supaya gelar ke-8 ini dipegang ketika dia ada di Ferrari. Jadi kayak keren banget, kayak anjing gua ngalahin rekornya Michael Schumacher. Schumacher tuh di Ferrari-nya langsung nih, gua ibaratnya gua injak-injak lo gitu, yang tadinya Mercedes gitu kan. Ya kan Mercedes Ferrari udah pasti kelasnya luar biasa lah dari zaman dulu. Dari dulu Mercedes masih McLaren, sampai pisah McLaren Mercedes sendiri-sendiri. Ferrari kan tetap aja sendiri gitu kan. Jadi kan seolah-olah tuh kayak bayangin loh, dari dinasti Ferrari pindah ke dinasti Mercedes 7 lawan 7 kan, itu dinasti ketemu dinasti. Kan berarti kan harus ada Lewis Hamilton kayak gue pindah Ferrari deh biar gue injak-injak gelar ke-8, gue greatest of all time, selesai top gue udahan nih, tak lempar, wah gue cabut, terhormat gitu. Nah gue bilang ketika gue nonton di Singapura, nonton live, Lewis Hamilton tuh mobilnya tuh lewat depan gue selalu, ya maksudnya kita semua mobil pasti lewat lah, jadi kualifikasi dari free practice semuanya. Dari yang dulu gue ngerasa bahwa anjing nih Lewis Hamilton gitu, wah gila, lewat aja auranya berasa. Ini dia lihat naik mobil Ferrari kayak anjing auranya hilang aja gitu. Kayak lu merusak kewangian legacy lu dengan lu 7 kali juara dunia di Mercedes, lu pindah Ferrari, abis itu lu caur kayak gini, nggak pernah podium sama sekali. Belum pernah sama sekali. Itu kan kayak gila, lu juara dunia loh, ngapain ya? Itu sama kayak tadi perasaan lu ketika Michael Schumacher comeback, ngapain gitu. Gitu ya, itu kan brengseknya. Cuma ya rekornya mereka berdua gue yakin Verstappen pun sulit ngejar itu di era sekarang. Tapi menurut lo kira-kira Lewis Hamilton kenapa sih kok agak turun di Ferrari?
Kalau menurut lu sendiri? Ya itu mobil aja, settingan mobil aja. Kan dia selalu protes masalah settingan mobil kan. Yang dia ngirim surat langsung ke presiden. Ferrari. Padahal kan Leclerc dia nyampein langsung ke sosmed, ke wartawan kan. Hai, mobil ini gak enak, ibaratnya gitu lah. Tiba-tiba Gak ada surat gini. cinta Terus dia. habis itu si Ferrari kayak mulai benci-benci sama Leclerc. Kenapa sih lu terlalu oversharing nih? Iya, maksud tim PR lu kasih tau lah gimana. Leclerc kan gitu aja, Genzi aja, tipikal Genzi kayak kalau dia nggak suka dia kan ngomong nggak suka, kayak dengan mobil ini gue nggak bisa ngapa-ngapain sih, udah ketiplek aja. Lewis Hamilton nyapuin, mobil ini enak kok. Mobil ini enak, aman ini adalah material bisa juara, tiba-tiba diam-diam ngirim surat. Nah itu jadi ya kalau gue sejauh ini sih mobil, karena kan memang mobil SF25 ini termasuk project gagal kan. 24 udah mulai berhasil, 23 kan juga gagal, 24 ini udah mulai oke pengembangannya, 25 ini paling ancur-ancuran kan. Itu Gitu. salahnya. SF24 tuh actually punya winning Winning material. winning material. Iya, winning material. Cuma pas 2025 si Fred ngulang lagi mobil SF25. Iya, Enggak nerusin ulang dari SF24. nol. Iya dirubah ya. Iya, mungkin dengan alasan beberapa partnya buat kita ngetes buat part yang 2026. Iya. Akhirnya kalau ini mobil bakal jelek nih, gua di awal tahun gue lihat nih, bener kan gak enak nih mobil nih. Sampai sekarang struggle banget mau kualis kadang-kadang kenceng lah, tapi kalau balapan nggak buat long run pace apalagi. Oke, sekarang gue tungguin. Kalau emang tahun depan masih jelek, alasan lu apa lagi? Iya, karena itu persiapan new Ya, kan regulation. buat 2026 nih. Oke, tahun ini gue terima kalau alasan lu hasil lu jelek, tapi kalau 2026 lu masih jelek, nah gue tunggu alasan lu apa lagi. Iya itu makanya kita nunggu loh Ferrari di 2026 tuh bakal gimana ya. Karena kan yang digadang-gadang 2026 nih Aston Martin upgrade gitu kan. Wow, Aston Martin gacor nih gitu. Terus ini juga Toto Wolff, kita mempersiapkan untuk 2026 Mercedes akan merajai gitu-gitu kan. Pokoknya gitu. Nah Ferrari ini makanya pertanyaannya, ketika SF25 ini udah jadi project mati gitu dan Leclerc udah kayak pasrah gitu, dengan mobil ini gue gak bisa juara, bisa ngapa-ngapain gitu. Leclerc mengakui itu kan, kayak gak bisa juara. Lewis Hamilton apa yang ngirim surat, ini settingan juara dunia gini. Makanya ada pembahasan di 2026, lu ikut settingan siapa gitu. Lu ikut settingan Leclerc, berarti Hamilton harus ikut. Yang driver nomor 1 lu ini siapa? Karena kan settingan gak bisa lu dua-duanya. Ada Hamilton sendiri gini, pusing kali engineer kayak gue mau ikutin settingan Hamilton apa settingannya Leclerc gitu. Di beberapa orang gue tanya fansnya Ferrari, lebih baik ikutin settingan Leclerc aja bang, karena demi masa depan. Udah Hamilton udah habis lah gitu masanya. Ada juga yang bilang bahwa enggak, kalau Hamilton sudah terbukti dia sudah punya pengalaman, ikutin settingan Hamilton. Gue nggak tahu kalau lu berdua ya, maksudnya kalau lu jadi Ferrari lu lebih belain siapa, Leclerc atau Hamilton? Kalau lu siapa Dok? Leclerc lah. Kan Iya. projectnya udah dari awal kan, dan Leclerc itu kan lebih banyak ngasih feedback dari tahun berapa itu ya kan join Ferrari gitu kan. Dari berapa? 2020 ya? 19 ya. Nah itu kayak gitu. Sedangkan Hamilton baru, dan memang susahnya adalah nanti di Hamilton kalau memang ngikutin Leclerc, karena Leclerc itu jauh lebih pengennya mobilnya oversteer. Sedangkan kalau Lewis Hamilton ini lebih ke understeer. Modelnya kayak Fernando Alonso lah. Selain gitu. Nah, makanya tergantung nih, semua tergantung. Kan semua dicoba-cobain tuh. Yang waktu di sprint Cina si Hamilton bisa menang itu gara-gara pakai settingannya Hamilton ternyata. Iya, dicoba. Cocok lah buat Hamilton. Leclerc-nya kayak, gua gak mau belok mobilnya gitu kayak gitu. Ngamuk. Iya, ngamuk. Ini apaan mobil kok gini, gak mau belok dan segala macam. Tapi lurusannya kenceng gitu. Ya Ferrari lah, tipikal Ferrari. Terus akhirnya pakai punyanya Leclerc. Mulai sekarang ini kan pakai punya Leclerc terus kan. Iya. Makanya Leclerc yang lebih banyak podium lah. Iya, Dan sempat 2 ketimbang kali berturut-turut Iya, ya kemarin. podium. Kayak gitu. Jadi Lewisnya yang tetap yang ini gimana nih kayak gini-gini gitu sih. Iya, ya kalau lu ikut Leclerc juga ya maksudnya. Leclerc yang udah lama di tim sama lebih tahu apa yang bisa dilakukan sama mobil ini. Tapi menurut lu dia punya championship material juara dunia nggak Leclerc, atau emang flop terus aja gitu? Leclerc punya. Leclerc adalah orang satu-satunya yang bisa ngedance sama Verstappen. Yes, setuju. Oke, berarti dia punya ya championship material, dia punya. Iya. Tinggal nunggu momen mobilnya Mobil cocok aja. bagus, kayak 2022 lah itu harusnya. Iya, itu minimal. Harusnya 2022 itu bagus, cuman karena mobilnya lack of development di pertengahan musim jadi Iya, Ferrari kan gue tuh aneh ya, maksudnya Ferrari ini ada masalah apa ya, maksudnya internalnya dia gitu ya. Kan gue setiap kali ngomongin soal Ferrari, waktu yang di GP Singapura juga gue kan ada di pit stopnya dia kan. Terus banyak komen netizen, bang tolong keplak-keplakin kepala engineer, tolol lu semua tolol. Nah, maksudnya Ferrari gitu, sebenarnya tuh ada masalah apa sih yang krusial di Ferrari sampai akhirnya mereka tuh belum nemuin
formula yang pasnya gitu untuk wah ini mobil championship material. Apa sih Dim sebenarnya Dim? Kalau menurut gue nih ya, Iya. internalnya terlalu banyak politikal sama orang-orang yang keluar dari Ferrari itu bagus-bagus semua. Oh iya. Andre Stella, Mekis. Lauren Mekis, Mekis. Mattia Binotto mimpin Audi bagus. Audi progresnya bagus sampai sekarang. Oh iya. Dan aduh ini sih gue personal ya bilangnya ya. Iya. Takut ya. Takut Ini soalnya Tolong Ferrari. di klip yang bilang. siap-siap Iya. di klip ya Gue bro. yang bilang nih, gue yang bilang nih. Ferrari ini soalnya. Ferrari sejak era 2014-2015 atau 17 lah, too much orang Italia di dalamnya. Oh. Ferrari itu iya. sukses pas Schumacher, orang Inggris semua isinya. Ya Ross Brown salah Iya, satunya. Ross Brown, Iya, terus siapa iya. lagi yang bikin F2004 lupa namanya. Iya. Lagi ini orang Inggris di dalamnya. Kalau orang Inggris di dalamnya sukses. Mercy isinya kan orang Inggris semua. Itu kan bekas timnya Brown GP dulu. Iya. Terlalu Italian pride. Terlalu Iya, Italian selalu pride. Italian pride Iya. ya. Siapa nama ininya bosnya tuh? Aduh. John Elkann John sekarang. Elkann. John Elkann. Enggak sebelum John Elkann. Oh. Siapa? Aduh. Yang orang itu Itali. Bosnya Fiat itu loh. Iya yang bosnya Fiat siapa? Gue Lupa lagi namanya, gue juga. Iya anjing lupa gue namanya. Pokoknya itu Iya, ya teman-teman kan- ya. Itu kan Nanti Italian. tulis aja di komen Iya ya. Italian pride banget lah gitu. Iya. Makanya Italian kolot. iya benar-benar. Tapi emang benar Italian Iya, kolot. setuju. Makanya pertanyaannya kemarin tuh kan sempat yang ini Horner ini mau kemana gitu Iya. kan. Misalkan Horner ke Ferrari mungkin ada perubahan tuh. Berarti kan sudah mulai Tapi Italian pride-nya di ya tapi Horner toxic juga. Nah ya gue nggak setuju sih kalau misalnya Horner ke ini. Itu Ke Ferrari. makanya rumor paling ngaco sih menurut gue. Horner ke Ferrari. Kan ada rumor juga tuh Lewis Hamilton bakal di kick ya kan, Ya. akan digantikan terus. Berman. Ya sama Bermain. Terus habis gitu ini Horner menggantikan Fred Vasseur gitu. Menurut gua enggak. Malah menurut gua Fred itu sebenarnya bagus. Cuman jeleknya ini ya Ferrari itu dari dulu dia itu birokrasinya itu culture-nya adalah dari atas ke bawah. Iya, Jadi, kalau atas hierarkinya ngomong gitu, A, hierarki iya, ya. hierarkinya gitu. Iya. Kalau A ngomong A, ya udah A semua tuh. Mau kayak gimana pun A pokoknya ikut itu jeleknya dari zamannya Enzo Ferrari ngomong apa semua harus nurut. Iya, apa kayak kerajaan gitu kayak set gitu tipikal hierarkinya. kalau di Italia Iya, kan iya. dinasti Iya, benar. dinasti, Ya iya. itu dinasti itulah yang membuat akhirnya agak jelek gitu. Nah, di tahun 2000 sampai 2004 kenapa juara 2000 Iya, 24 benar ya. 2004 ya. Bisa juara mulu itu tuh Michael Schumacher ada andil ngomong lu kalau nggak mau ya gue cabut kayak gitu loh. Iya, ada ancaman ada itu. ancamannya Iya, juga, sempat akhirnya ada ancaman. ngambil tuh Ross Brown, ngambil Iya. Andrea Stella tuh salah satu kru yang disukai sama Michael. Iya udah emang apa Iya. kunciannya Michael Iya. Schumacher. Gue mau ke situ asal gue boleh bawa orang gua. Iya. Iya. Sama Lewis sebenarnya udah kayak gitu kan. Oh, cuman Cuman kan nggak bisa. Iya, tidak diterima. Tidak boleh. Ini hierarkinya beda. Masalahnya kalau Luis bawa timnya dia bukan Itali kan? Ya. Ya. Dia orang Inggris Inggris waktu lagi. itu datang. Inggris. Sementara mereka gitu. Makanya si siapa namanya? Dia harus ngirim surat. Nah, Red Bull kalau Red Bull untungnya Red Bull nggak hierarki. Maksudnya nggak kayak gitu tadi nggak kerajaan. Mekisnya bisa ngobrol langsung. Iya. Jadi langsung Mekis Verstappen langsung curhat ke Mekis langsung mengerjakan gitu. Jadi Mekis gak butuh bikin laporan lagi ke atas lagi kan kayak lama banget ya gue harus bikin laporan lagi. Iya. Itu enaknya Red Bull kan. Makanya progresnya dari awal tahun yang busuk-busuk tiba-tiba berubah karena enak kan langsung kan. Makanya gitu. Memang Ferrari ini tipikal kuno ya, selalu kita bahas itu ya. Gue selalu bilang Ferrari ini old school parah, bahwa garis keras parah kuno gitu. Yang kayak mobilnya tuh udah ada buku resepnya, terus kita nggak boleh utak-atik ya. Kayak ini buku resep turun temurun Ferrari ya. Kalian nggak boleh gini-gini, nggak boleh ada orang Inggris tiba-tiba ikut masuk apa ya gitu. Ya itu yang bikin mereka ini sebenarnya ya, bikin mereka stuck gitu. Dan itu sempat dilakukan sama timnya Prost awal-awal. Prost GP. Prost GP. Mau semuanya dari Prancis, Iya. mesin pakai Puso ya Iya. kan. Semuanya Iya. orang-orang yang engineer-nya semuanya pakai Prancis. Akhirnya busuk gitu. Mesin jebol, Iya, reliabilitas, waduh. duit kocara kacil. Jelek Wah. banget. Itu siapa parah. sih? Alesi ya? Jan Alesi Ya, sama Alesi. Fisichella pernah sih itu. Fisichella. Iya. Fisichella, Itu ya. ngamuk-ngamuk. Kasihan ini Iya, kayak Jarno Trulli. ini apa ini lebih dari, kalau kata Dharma mungkin ini lebih dari lontong ini. Iya. Dia kan gitu kalau dia mobil lontong gitu Mau ya. lontong udah gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, soal apa namanya obrolan tadi fans soal Ferrari juga gitu-gitu. Pokoknya kalau ada yang kalian gak setuju, kolom komentar
terbuka lebar untuk kalian komen-komen, terserah mau maki, terserah mau kasih sesuatu yang positif, terserah, bebas aja kalau gua. Tapi ini kan sekarang kita minggu ini ada GP Brazil ya. Yep. Yang dimana sebenarnya ada yang gua kalau sempat gue baca, Ferrari itu termasuk yang terbanyak juga untuk juara di GP Brazil. Kalau gue lihat dari Wikipedia ini sebenarnya Ferrari itu yang paling banyak, sebenarnya McLaren harusnya ya. Mercedes, McLaren 12 soalnya 12, Ferrari itu 11 gitu ya. Kalau salah benerin, makanya itu ada informasi yang salah tuh soal itu. Dan yang paling banyak juara di Italia adalah Prost. Jadi tahun berapa Verstappen 3 tuh. 6 kali ya? Verstappen. Prost 6 kali. Iya 6. 4 itu Iya. Michael Schumacher. Max Schumacher sama Carlos Reutemann. Iya, Reutemann itu Bahkan Senna cuma 2 kali. Senna 2 kali, orang doang. lokal, Bos. 193 ya. Iya, dia orang asli Brazil tuh ya. Senna tuh cuma 2 kali, benar. Tapi Senna apes tuh mulu. Ya kayak Leclerc lah di Iya. Di Monaco. Apes mulu. apes mulu ya, malah orang Prancis yang paling banyak juara dia. Iya. Orang Prancis dan juga Rivalnya orang lagi itu Jerman. dulu. Rivalnya kan dulu. Oh iya, bayangin ya yang di juara paling banyak di Brazil, orang Prancis, Argentina. Iya. Pokoknya nggak ada Brazilnya Kalau di sama Piala Jerman. Dunia, Piala Dunia udah berantem tuh. Iya, kalau di Piala Dunia udah berantem. Jadi gitu ya. Jadi di GP Brazil ini kemungkinan besar 2025 ini kebagian hujan juga seperti di 2024 ya. Karena memang Brazil ketemunya tropis juga sih ya, seperti kita Indonesia. Mirip. Ketemu bulan ini hujan gitu. Nah, kalau tahun lalu kan ada drama tuh soal safety car gitu-gitu, sampai akhirnya Gasly sama Esteban Ocon yang akhirnya bisa podium, P2 sama P3 sama Verstappen gitu-gitu. Padahal Lando yang pole position kan, nomor 1. Nah, ini kalau menurut lo di GP Brazil ini ada drama lagi nggak? Atau siapa? Lu ini malah mulus-mulus aja yang juaranya? Enggak, pasti ada. Ya. Pasti ada karena ya perebutan itu kan masih jalan ya, terutama untuk 3 orang, Lando, Piastri sama si Max. Nah, ini tuh salah satu track kesukaannya Max. Ya. Gitu. Apalagi karena sering hujan juga kan. Max itu kan terlihat jago pada waktu pada waktu di Brazil juga, waktu itu hujan 2018 ya? 16 ya? 16. Yang yang Toro Rosso, Rosberg dia kan? masih Toro Rosso Iya, kan? enggak, masih udah Red Bull. Oh iya sih Udah Red benar. Bull. Dia Oh, tahun Toro pertama Rosso. ya. Tahun pertama di Red Tahun Bull, pertama di Red 2016, Bull ya. itu dia ngambil jalur yang lain. Semua pada kaget. Kok bisa kayak gitu. Sesimpel itu. Jadi dari situ Max itu udah sangat dijagokan lah, dan Max memang suka track modelan kayak gitu yang istilahnya itu slow dan medium corner. Jadi lurusannya cuma 2 kali. Ya, lurusannya cuma dikit, cuma 2, di RS 2 kan. Di RS yang setelah tikon terakhir. Ya. Terus habis gitu masuk ke Habis setelahnya NSS. S2 Senna, ya kan belok kiri, lurusan pendek kan itu di RS itu cuma di situ. Makanya tipikal Red Bull itu kan tipikal handling ya, lebih ke grip handling, bukan ke top speed sebenarnya. Tapi yang sekarang lebih ke top speed sih. Kalau yang sekarang ya. Ya. Makanya cocok sama Verstappen modelannya. Lah berarti kalau sekarang udah ke top speed ini beda dong. Nah, bedanya adalah Max ini pinter. Contohnya pada waktu di Monza, dia berani nyikat wing belakangnya untuk cari top speed lebih lagi. Segila itu. Maksudnya dia gue pengen front endnya kuat banget, disikat sama dia, bodo amat. Timnya nggak boleh, Pak. Enggak, gue mau gitu. Iya, gue mau. Kalau nggak mau ya gue nggak balap kayak gitu kan. Istilahnya seperti itu. Jadi di Brasil ini sebenarnya untuk masalah setup harusnya sih tidak masalah. Untuk masalah Red Bull, untuk masalah terutama Max ya. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah si Lando sama Piastri. Lando sama Piastri ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat selalu kalau di Brazil. Sejarahnya ya, seingat gue gitu. Pole position tapi kan tahun lalu. Iya, pole position doang. Finish mah sono. Finish mah gara-gara Finishnya di pit Portugal. doang, bukan gara bukannya karena drama pit doang, maksudnya drama safety car doang. Dia Dia melintir dia di turn 1. melintir. Orang yang kan restart setelah SC, harusnya dia bisa recovery lah. Ya kan? Yang lainnya belok kiri, dia lurus ya kan, gitu. Think different lah, gitu ya kan. Benar-benar di luar out of the box banget gitu. Itu yang akhirnya blunder-blunder itu yang harus dikurangi dari Lando. Sama Piastri juga blundernya ketika hujan sih. Piastri itu kalau hujan nggak tahu kenapa dia tuh agak kurang. Baku setelah hujan dia langsung agak gini sih gitu, nabrak ya kan. Terus Piastri waktu hujan mana lagi ya, gue lupa. Pokoknya dia tuh nggak tahu kenapa di hujan tuh nggak. Oh, di Australia deh.
Oke. Dia baru melintir, masuk rumput. Di Australia loh, gitu. Maksudnya Rumah, iya. sayang banget gitu. Rumahnya dia ya, Rumahnya kampung halaman. Iya, gitu loh. Dilihat bapak ibunya lagi ya kan. Iya, iya. Jadi maksud gue kayak ya Lando sama Piastri ini mobilnya udah oke, tinggal ya lo harus konsisten sih. Sebenarnya kalau dari Norris sendiri nggak perlu lah lo cari juara 1, podium aja. Lu pasti menang kok. Kalau dengan sisa ini lu podium terus bisa kok menang. Iya bisa banget karena nih tinggal sisa segini dong. Kalau Verstappen gak sapu bersih, podium di depan juara dunia depan mata udah milik Lando tuh kalau dia. Beban terberatnya kan di Max sebenarnya, bukan di Lando sama bukan Lando sama Piastri. Piastri sama Lando mah yang penting podium, siapa yang paling atas di antara dua itu Jadi menang. dia menang. Iya ya, Max memang doang yang 2 pusing. tahun berturut-turut ini memang tidak ada, dan ini diakui sama driver lain ya, tidak ada mobil seenak McLaren sih untuk 2 tahun berturut-turut ya, karena kan dia best constructor 2 tahun berturut-turut tuh, tidak ada mobil seenak settingan McLaren ini gitu. Untuk 2 tahun ini, makanya sebenarnya secara mobil Lando sama Piastri tuh nggak punya banyak alasan sih kalau dia nggak juara dunia, tolol aja gitu. Iya maksudnya berarti ada drama apa nih berdua nih, selain Papaya Rules lah, selain Zac Brown lah apa segala macam. Tapi tolol banget kalau dia nggak juara dunia musim ini gitu. Kalau bisa sampai disalip Max tuh harus sapu bersih. McLaren pas harusnya harus bisa santai aja dong, kayak mobil gue lebih enak daripada lu kali. Kan ada tuh yang waktu itu jokes dibecandain sama Lewis Hamilton yang dia bilang, Lando mobil lu tuh kenceng enak gitu. Terus Lando tersinggung gitu, maksud lu mobil gua bukan skill gua gitu maksudnya. Ya, intinya mah ada gitu-gitunya lah. Ada, padahal kan John Hamilton bukan mau menyinggung dia kan. Dia bilang mobil lu enak, mobil lu settingnya enak gitu. Kalau lu gimana nih soal GP Brazil ini nanti nih? McLaren gimana nih? Di atas kertas, Iya. McLaren itu kan mobil yang all rounder ya. Iya. Tikungan 1, long corner, fast corner. Wah, ini Perfect. udah makanan dia banget di Brazil. Betul, setuju. Tapi Verstappen has something di Brazil. Nggak tahu. Ya bukan personal, emang berdasarkan data ya. Berdasarkan data emang Verstappen kencang di Brazil. Verstappen masih ada gelar juara dunia, masih ada peluang. Soalnya kalau McLaren masih ngelakuin hal-hal konyol kayak kemarin yang nabrak di Singapura lah. Crash konyol lah kayak di sprint kemarin di Austin Tas gitu kan. Itu kan crash yang nggak perlu kan. Iya. Maksudnya kemungkinan yang itu tuh masih ada. Crash konyol yang gara-gara ego masing-masing kan. Iya. Seandainya mereka bisa nahan ego masing-masing dan ya udah fight till the end aja sampai Abu Dhabi, ya kayak bener tadi tinggal podium dong menang, dramanya nggak ada apa-apa. Tapi kalau emang mereka ke comeback, wah ini bakal jadi meme bulanan sih. Masalahnya mereka pernah ke comeback kayak gini tahun 2007. Betul. Iya. Kondisinya persis Alonso, Lewis mobilnya paling the best, kayak udahlah mobil gue paling kenceng, ngapain gue khawatir. Mereka clash berdua berantem di ending, timnya separate. Sampai ending ternyata mereka nggak ada yang menang. Kimi Räikkönen yang dari ketiga sapu bersih di ending. Iya. Nah masanya mirip nih kayak Max nih, kalau apa Max ya sapu bersih. Oscar Piastri sama Landonya mungkin clash bla 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 berantem gini-gini. Ya nggak ada yang tahu. Iya. Bakal jadi 2 kali. Di Austin tuh yang paling itu sih yang kan kalau kita selalu bahas nih. Oh, di Austin Piastri harus jadi anak nakal gitu kan. Jangan jadi anak baik nakal lagi. Beneran. Anjing terlalu nakal anjir, maksud gue kayak lu kalau di sprint nggak berusaha nyalip Lando aja, itu McLaren udah pasti unggul di sprint tuh, bisa jadi tuh. Karena ya kan gue sempat bahas juga waktu itu episode ini sebenarnya sama Box 2, gue nanya Piastri itu salah nggak gitu untuk ngambil itu. Mereka berdua bilang nggak ada yang salah kalau di tikungan pertama milik semua driver. Terserah lu mau salip teammate lu sendiri, mau tabrak apa segala macam terserah. Bahkan ada yang bilang malah yang salah itu yang di sampingnya Hülkenberg tuh Sainz ya, Alonso. Justru ada yang bilang Alonso yang disalahin karena kenapa Alonso ada di situ. Maksudnya Hülkenberg gak bisa geser, Alonso ada di situ. Tapi kan Austin tikungan pertama kan gede banget. Maksudnya space-nya tuh iya. Jadi space-nya tuh besar gitu. Bayangin ada 4 mobil jejer loh, bisa Lando, Piastri, Hülkenberg sama si Alonso gitu. Saking besarnya space-nya. Jadi terserah aja siapapun yang mau ngambil gitu kan. Masuk aja. Piastri tapi yang ya sebenarnya kalau Piastri bisa nahan gak akan kejadian sih. Kalau dia bilang jangan di tikungan pertama deh, nanti aja deh. Maksudnya setelah udah ke depan gua mau salip gitu. Menahan ego gitu doang kan. Berarti kan di situ sebenarnya sudah Piastri sudah mau ngasih lihat bahwa gue tidak mau jadi anak baik. Intinya gitu. Nah, dibelajar dari situ apakah dilakukan di GP Brazil, karena kan kalau di Meksiko Piastri udah gedubel aja kata. Udah gedubel aja kalau waktu di Meksiko. Ya anjing lah ini apa pit stop lah, tai lah apa Wilgan tai lah pokoknya gitu. Pokoknya Piastri gedubel aja selama di Meksiko. Nah, tinggal di Brazil ini aja, maksudnya sebenarnya momen McLaren mau podium masih bisa lah.
tadi kan lu juga bilang Dim, ini kan sebenarnya settingan GP Brazil ini settingan mobilnya McLaren banget. harusnya. Ketika mereka itu bisa nahan ego, yang walaupun kayaknya nggak mungkin ya, pasti Lando tetap paling depan lah. Dua-duanya pasti mau juara dunia gitu. Ya tinggal kalau mereka nggak ada masalah apa-apa, ya bisa juara podium. Tapi kalau ada apa-apa, Max lagi sih pasti lewat. Sulit ya. Pokoknya kalau ini Papaya Rules nih anjing juga sih. Itu Sulit yang banget. jelas tuh Papaya Rules. Lu belum nyalip gak sih? Sebenarnya apa sih isi Papaya Rules? Tapi karena kita Papaya tuh Rules Rules kan itu nyenengin Lando gini, doang. Gue sebagai fans McLaren. Ih, ngeri. Gue fans McLaren dari tahun 98. Zamannya Mika Hakkinen. Mika Hakkinen. Mika Hakkinen, David. Waduh si kotak gitu. Keren tuh. Mobil abu-abu tuh Mobil ya. West, iya. ya. Oh, elegan. Tapi lu tahu nggak sebenarnya? Ini gue mau benerin dulu nih yang Fandi bilang. Dimas. Fandi yang kemarin ya. Kemarin yang bahwa McLaren itu kan harusnya silver kan? Enggak. McLaren tuh orange. McLaren tuh orange. Orange. Dari Silver awal ya. itu gara-gara sponsor doang. Iya. Iya, Itu kan iya. West itu kan rokok kan. Iya. Iya Makanya benar. warnanya hitam, silver, hitam. Hitam Merah. putih, iya silver merah. Iya. Iya ada Silver merah iya. hitam gitu. Ya asalnya memang warnanya pepaya, warna Harusnya orange. Dari zamannya Bruce McLaren, itu orange. Iya. Nah, Iya. itu pertama. Ya. Jadi Papaya Rules sendiri sebenarnya adalah untuk kepentingan tim. Jatuhnya seperti ini. Papaya Rules itu ada, itu tuh ketika yang pertama adalah rulesnya adalah ketika lu di depan udah jauh, itu tuh lu tidak boleh diapa-apain. Lu akan diprioritaskan ketika lu di depan. Ini terjadi pada waktu di Monza, pada waktu di Hungari 2024. Oke. Iya. Udah terjadi nih. Posisinya pada waktu itu Hungari 2024 Piastri udah mimpin jauh. 20 detik, 12 detik gue lupa. Sedangkan Monza Norris yang udah mimpin jauh. Tapi keduanya punya kesalahan yang sama. Pit stopnya lambat. Iya. Kesalahannya siapa? Bukan kesalahan driver, tapi kesalahan tim. Tapi karena akhirnya tim ingin bertanggung jawab, akhirnya mengembalikan posisinya. Gitu. Salah gak? Enggak. Itu yang pertama. Kalau lu udah di depan jauh silahkan. Ya. Terus yang kedua, clean racing. Lu mau racing? Boleh. Papaya Rules. Makanya ketika lu boleh race. Yaudah itu Papaya Rules berlaku. Yang kedua adalah clean racing. Lu boleh bertarung dengan kayak gimana pun boleh. Tapi asal dua-duanya itu tidak DNF. Dua-duanya jangan tidak crash ya. senggol-senggolan lah gitu. Iya, jangan saling sikat gimana-gimana. Yang terjadi di Singapura kemarin di tikungan 3 itu sebenarnya nggak salah. Oke. Posisinya Norris menurut gua ya secara kacamata gua itu tuh nggak salah. Karena apa? Posisinya Piastri tiba-tiba mobilnya melebar di tikungan 3, approachingnya udah salah, dia melebar mobilnya. Si Max depannya Norris pas. Norris melihat itu ada gap. Masuk. Dia deketin, dia masuk. Akhirnya menutup jalurnya si Oscar. Oscar mencoba menutup kembali, tapi mobilnya Norris udah kebuang karena dia nginjek curb dan mobilnya agak kepental keluar. Akhirnya yang terjadi adalah ada kayak hit sedikit gitu ke mobilnya Piastri. Piastri merasa dibuang sama oleh Lando, tapi Lando enggak, gue enggak ngebuang dia. Gue tuh cuman menghindar supaya wing depannya dia tuh enggak ngetak-in di mobilnya Max. Iya. Jadinya nggak salah, makanya FIA sendiri tidak menganggap itu masalah. Itu racing insiden pertama. Iya. Yang tim juga ya udah fine aja. Ya, tapi Piastrinya kan marah tuh. Kok lu nggak adil sih Tapi gitu? kalau misal mau marah, gue bisa balikin. Pada waktu di Austria di 2025 kan mereka benar-benar tarung tuh. Iya. Itu di tikungan kelima itu Piastri benar-benar kayak mau matiin si Norris. Yang Ngonci. Oke. Itu yang terjadi. Kenapa nggak diprotes juga sama orang-orang gitu loh? Gue sebagai fans McLaren, gue juga malah lebih gedek sama Piastri. Kok lu mainnya gitu? Oh di Iya situ jujur ya. aja. Makanya ketika orang-orang nanya, lu lebih mending mana bang? Lando apa Piastri? Lando apa Piastri? Gue Lando. Karena ya kita lihat lah, Lando dari zamannya McLaren bapuk sampai sekarang dia tuh yang nge-carry loh. Iya dari zaman Sainz masuk McLaren juga tuh ya. Dari Iya. zaman Alonso kan udah ada dia. Oh iya dari Alonso sudah dari Lando tuh ya. Dari Alonso udah busuk-busuknya itu kan. Lando masuk. Akhirnya ke Sainz terus Ricciardo yang nge-carry siapa? Lando. Iya, Kita benar. lupa dengan itu. Tiba-tiba Piastri datang dengan panggilnya dia yang ngomong di Twitter itu yang di Alpine kan. Sorry, gue nggak ada kontrak tuh gitu. Ngaco lu gitu kan. Tiba-tiba dia pindah ke McLaren. geser Ricciardo. Nah, kita tahu, gue akui juga bahwa Piastri itu kenceng. Tapi secara mental dia belum mateng sebenarnya.
Dia diem berusaha kayak ya cool-coolnya orang-orang kan nganggapnya kayak wih kayak Kimi Räikkönen dulu ya, Iceman gitu ya gitu kan, Iya, ice cold gitu kan. Iya. Ya, kagak, gue bilang kayak Stone Cold Steve Austin malah. Oh, siap. Karena meledak-ledak sebenarnya Piastri ini ketika balapan nggak setenang Lando kalau menurut gue gitu loh. Lando tenang. Menurut gue lebih tenang, lebih ngerti gitu loh, kayak oh ya udah ini harus wise, harus ini nggak apa-apa gitu. Piastri itu bagus ketika fight, jago, dia diakui sama Max, dia diakui sama Lewis, dia diakui sama semua orang lah, Leclerc bahkan gitu kan. Kalau dia kenceng dan jago nggak apa-apa, tapi jangan lupa Lando juga bagus loh. Lando ini nge-carry juga loh McLaren ini gitu. Makanya yang kemarin Meksiko itu bisa sejauh itu gila loh Lando. Itu nggak masuk akal buat gue. Nggak masuk akal tuh ya. Nggak masuk akal men. Itu udah peaknya Lando, kalau Lando bener kayak gitu tuh. Piastri mana pernah gitu? Nggak ada. Dia tuh selalu deket sama Lando, diikutin terus sama Lando, nggak pernah lepas. Gitu. Nggak pernah ini sama sekali ya. Apa ibaratnya setiap gue juga baru nggak tuh Piastri itu selalu mepet dia sama Lando kalau dia lagi podium ya. Selalu. Beda sama Lando begitu Lando mode hilang, serius terus hilang. hilang. Bisa dia mode Verstappen hilang di depan gitu, nyanyi Taylor Swift di depan. Di Zandvoort masih ingat? Oh iya. Piastri berapa tuh? 3 apa 4? Dia nggak di under 5 second. Iya. Tapi kan jauh. Oke. Norris di depan juara 1, dikejar sama Verstappen, tuan rumah bos. Pasukan oranye, woi papaya semuanya. Tengil emang. Lando tengil nggak apa-apa menurut gue. Normal. Max dulu tengil, Lewis dulu tengil, Sebastian Vettel dulu tengil. Ada jiwa-jiwanya, Ada. jiwa-jiwa brengsek kata Dimas tadi ya. Lando Jadi ada Lando. makanya gue bilang, apakah Lando ada championship material? Ada dong. Jelas ada. Menurut gue kalau Max nggak jadi juara, misal nggak bisa juara, penentuannya di Brasil. Nanti kita ngobrol. Penentuannya di Brasil. Kalau Max nggak bisa juara, Lando yang menurut gue lebih pantas daripada Piastri. WDC ini ya. Iya, Ya, tapi Pak, kalau gitu ya. misalnya Piastri yang menang tiba-tiba di akhir gitu plot twistnya gitu, ya nggak apa-apa juga. McLaren tetap menang menurut gue. Iya karena mereka tuh terakhir menang back to back, bukan back to back ya, konstruktor dan juga itu tahun 93 kan dia Dim ya. 98 98 93 98 ya. Iya. Yang terakhir Iya. kali mereka juara barengan tuh. 98, Maksudnya konstruktor dia menang, drivernya juga menang 98. WDC 98 ya. Mika sama Sebenarnya cuma Mika doang kan. Mika yang doang. juara. Iya, Mika konstruktornya Hakkinen Ferrari. sama McLaren. Iya gitu makanya. Tapi kalau lu siapa, Dim? Lu tim Lando, tim Piastri, Dim sebenarnya? Sejak gue ngeliat kemarin, drive-nya Lando seperfect itu dari Jumat udah mau setup dari free practice ya. Kalau Lando nyetir kayak kemarin lagi, dia juara dunia pantas kok. Oke. Dia deserve kalau nyetir kayak kemarin. Itu keren banget boy. Iya emang keren Gila, udah kalau bisa di depan nggak- sendirian gitu ya. Nggak ada yang ganggu, pace dia unmatched. Iya. Siapapun. Bukan, kalau lucunya orang-orang itu selalu bilang, iya itu gue bantu sama mobil bagus. Ya emang harusnya lu kalau punya mobil bagus nih. Iya. Gini dah. Kasih tahu Dim. Gini deh. Orang tuh kan selalu bilang ya, lu menang gara-gara mobil doang. Kenapa Ayrton Senna dulu nih? Ayrton Senna kan dulu di tim Lotus. Kenapa dia pindah ke McLaren? Dia pengen menang. Iya. Karena mobilnya bagus. Kalau mobil bagus McLaren waktu itu kan MP44 kan menang 15 balapan dari 16 balapan. Pusing gak lu lihat tuh tahun 88 tuh. Iya. Schumacher deh. Kenapa Schumacher dari Jordan ke Benetton ya pengen menang. Pengen menang. Ke Ferrari ngapain? Pengen menang. Iya. Setiap orang tuh Walaupun pengen terseok-seok kayak awalnya. Iya, awalnya ya. Tapi Karena kan menang kan. menang ya penting. Pengen mobil yang bagus. Iya, makanya waktu yang Pak tadi bilang Hamilton tuh dia tersinggung karena Lando tuh dikira mobilnya doang, padahal Iya. skillnya enggak. Padahal kan mobil kenceng kalau drivernya Orang-orang tolol Indonesia juga kagak bakalan bisa podium juga kan, tetap harus skill. Mobil kenceng sama ini kan sama Iya. makanya itu yang banyak orang yang di era Lando sama Piastri ini segitu respectnya lagi sama Max Verstappen. Verstappen tuh bisa ngegedong Red Bull sendirian dengan mobil yang apa adanya. Iya. Kalau kata Dharma tuh Setuju. lontong-lontongnya Iya. tadi itu kan. Iya. Jadi dengan mode apa adanya mobil Red Bull ini dengan drama-dramanya Horner gitu-gitu, Verstappen tuh masih bisa nyuri podium gitu. Iya. Itu yang orang bilang, wah gue respect sih. Karena kalau misalkan Verstappen pindah ke McLaren, anjing itu udah gak kekejar Wow. kayak apaan tahu kayak Bosen. Wah bosen banget kayak Bosen. wah udah Dia lu kayak 10 kali 2023 mirip. 2023 itu Iya. orang itu Iya. bahkan mengalahkan dominasi yang dibikin oleh Mercedes sama Lewis Hamilton ya. Iya. Lewis Hamilton 8 tahun tuh. Dari 2014 sampai 2021. Kan Mercedes ini semua tuh, sikat Iya. semua tuh. Iya. Itu dengan 2023 setahun aja Red Bull dengan Max itu orang-orang kayak ini apaan sih? Ini balapan apa sih? Orang yang biasanya pengen tahu siapa yang juara enggak, siapa 2 sama 3-nya nih. Isi podiumnya siapa lagi nih selain ini. Makanya sampai
cooling down roomnya itu jadi kayak Iya. oh ini podcastnya Podcast Max ini. Verstappen. Iya. Podcastnya Verstappen ini. Dan dengan mesin Honda lagi. Itu sakar banget. Pokoknya Red Bull tuh bayangin dari out of nowhere gitu ya, Toro Rosso terus ke Red Bull, dari out of nowhere tiba-tiba juara dunia dengan Max Verstappen doang. Itu kan bikin orang makin respect. Kalau Lando selalu gitu diomongin kayak mobil lu kenceng gitu, mobil lu enak Lando. Overrated ya. Iya, Maksudnya tinggal lu mah tinggal ya dikit-dikit doang gitu kan. Tapi kan lu udah belain tadi semua orang ya pengen mobil cepet. Tifosi lo yang membelain. Lu Tifosi lo yang belain. Tifosi lo. buktinya banyak gitu. maksudnya orang yang Iya. pindah kan. Betul. Ya, kalau emang mau nggak mau menang mah ya ngapain sih, siapa namanya, si Yuki mau pindah ke Red Bull ngapain? Iya. Aja di tim Di V-Carb Iya, di aja, V-Carb aja kan, ngapain dia gitu. mau ke Red Bull? Iya. Mau menang. Pengen menang walaupun sulit ya. Iya, ternyata mobilnya enakan V-Carb ya. Iya. Soalnya ternyata mobil settingan Verstappen emang nggak bisa Tidak tiru. nggak bisa dikendarai sembarang orang. Nggak bisa dikendarai. Driving style-nya orang gila sih. Iya emang berarti kan Verstappen otaknya gila itu ya. Maksudnya Iya. dalam tanda kutip gua kasih mobil settingan juara nih, misalkan gitu. Tapi otak lu nyampe gak di gua nih? Maksudnya, Iya, skill lu gitu. nyampe gak? Gua nih gifted nih. Ya gitu-gitunya kan ada Iya. lah perasaan-perasaan begitu kan. Dan itu memang Red Bull kayak lu bilang itu ya. Maksudnya di mobilnya lagi kayak kuda liar gitu ya. Iya. Ya saking kencengnya cuma Verstappen yang bisa jinakin kayak anjing di mobil gua nih. Iya. Hujan. Verstappen banget. Walaupun sambil ngomel-ngomel juga. Dikit lah, hujan jago, long run jago, ya Iya. gimana ya? Dia konsistensi paling didikan- gila loh. Konsistensi pada waktu di Meksiko 1-2-1 terus. Didikannya 1-2-1 Bapak ish Jos. loh. Iya Will Verstappen. Kacau, men. Bahkan waktu di Singapura kan yang dia dipepet sama Lando gitu, Iya. kayak Verstappen gak ngasih gak ngasih lewat Lando gitu ya, dikasih dirty air terus bro. Kayak mampus lu di belakang gua. Itu kan sebenarnya kayak nggak langsung ngasih gestur aja, Iya. gestur bahwa mobil lu boleh kenceng bro, tapi otak gua beda sama lu. Iya. Lu mau nyalip gua kagak gua kasih, lu gua kasih dirty air. Biarin aja Russell di depan sendiri kan gitu. Tapi yang penting lu gak lewatin gua. Yang penting lu tuh nggak di depan gua gitu. Yang penting lu gak lewatin gue. Bayangin 0,0 berapa detik udah tinggal berapa detik Iya. lah. Bener-bener kayak di belakang ke Lando kan. Tapi gak ada satu chance pun di lap-lap terakhir Lando tuh bisa nyalip Verstappen gitu. Iya. Di GP Singapura yang dimana Iya. sebenarnya McLaren bisa banget nyalip Verstappen. Gak kasih lewat. Bener-bener dirty air belakang. Mampus lu anjing, gue kasih dirty air. Makan tuh kayak gitu kan. Jadi memang Verstappen kalau bisa dibilang di GP Brazil juga menang 3 kali, mungkin bisa juga podium di sini ya. Prediksi lu P1, P2, P3 lu siapa aja berarti Dim? Ini kita nggak usah ngomongin kualifikasinya, ngomongin ini aja langsung balapannya aja. Kalau kualifikasi ntar minggu depan kita bahas setelah selesai. Ya drama-dramanya kan pasti ada setelah GP Brazil kan. Kalau sekarang prediksi dulu aja. Podium lu siapa? Sama hal yang nanti ini bakal mengejutkan nih di Brazil lah. 1, 2, 3. Atau 2, 3 lu siapa? Didikan Bapak Jos sih. 1 Verstappen, Oh pasti. 2 Leclerc. Masih jiwa tifosinya guys ya. Iya karena itu Jatuhnya ya. bukan prediksi, Iya, berharap. berharap, ini mah berharap. Harapan. Podium 2 kali berturut-turut bos. Iya, Aduh, kayak bagus. MU banget nih. Iya. 2 Leclerc, 3 3 Tapi akhirnya kalah juga MU. Seri. Oh, seri ya? Seri. Iya, seri 2 sama Binstriknya lawan sama, Nottingham. iya sih. Iya. 3 Norris, Verstappen, Leclerc, Norris. Dan kita akan dapat kejutan, some team will rise up. Either Albon ke depan atau Hülkenberg malah kalau hujan ke depan. Kalau dia kan jago di Brazil. Dia kan pole Hülkenberg ya. tahun 2010. Iya, Nico Hülkenberg ya. Sama Iya. Force India ya. Iya, enggak sama Williams. Oh iya, Williams. Nah, dia kalau bisa podium lagi. Oh iya Iya, benar. dia kan masih rookie 2010. Oh iya benar pertama kali itu Iya, ya. langsung pole. Gantiin Vettel ya. Iya, enggak. Itu emang pure tim, dia rookie Dia dari itu GP itu. rookie Iya. akademinya Williams ya. Iya. Oh, oke. Nanti kita bakal lihat kalau emang dijago pakai Sauber ke depan, Sauber ya guys ya ke depan. Wah, Enggak sih itu. podium 2 kali ini. Kejauhan sih kalau menurut gua. Sober. bisa, tapi menurut gua agak jauh sih. Iya, kan prediksi. Iya, Ada yang boleh. harapan Prediksi, juga. harapan aja. Iya. Itulah kalau lu dari lu gitu. Kalau dari lu dong P1, P2, P3 Max, sama tetap Max. kejutan lu. Max, Norris. Gue tuh bingung antara Leclerc sama Russell sih. Dua-duanya lagi gacor ya. Nah. Ingat Russell tuh pertama kali menang di GP Brazil lo, podium nomor 1. Iya. Tapi gua nggak tahu deh tahun itu tahun hujan gak tuh? Nggak, kering itu. Nah paling itu pertimbangannya 2025 Leclerc tuh hujan. juga sebenarnya nggak terlalu bagus di hujan masalahnya. Oke. Nggak terlalu oke. Makanya Iya. Russell ini Piastri. Iya lagi bener, lagi gigi hujan ya. Piastri. Gue bingung sih antara pokoknya 3 orang ini deh. Posisi 3-nya ya. Enggak. Lewis tuh
Kayaknya dia ngopi deh. Hujan Gua bisa aja bingung. ke depan dikit. Iya, dia bisa. Ah. Cuman masalahnya adalah dia tuh selalu kendalanya kan adalah untuk beradaptasinya kan lama. Iya. Apalagi dengan udah umur segitu kan gitu. Iya. Alonso aja ngomel-ngomel gitu kan, kasihan. Ya pokoknya dari 3 itu deh. Kalau menurut gua Leclerc, Russell atau Piastri untuk P3-nya. Oke. P2 sih udah pasti Norris menurut gua. Iya, Udah ya kunci lah 1-2 udah kunci lah itu Max sama Norris, Norris. Ya pokoknya antara itu Max atau Norris tuh ya. Tinggal Russell atau Leclerc aja. Apalagi sebenarnya Ferrari itu bisa dibilang terbanyak juga tuh Jadi mungkin keinginan lu untuk Ferrari bisa Iya podium tiba-tiba Lewis Hamilton. Enggak, tapi kalau ada nggak di lu sebagai tifosi gitu ya, Lewis Hamilton tiba-tiba podium di Brazil? Harapannya ada gak usah harapan deh, kalau harapan pasti lu ada lah gitu. Ada nggak potensinya bisa podium dengan mobil dia sekarang, dengan kemampuan dia gitu, untuk Lewis Hamilton tiba-tiba P3 deh gitu, ada nggak? Ada nggak kira-kira? Kalau dia? kemarin prediksinya kering ya gue gak ada harapan lah. Kalau kering, kalau hujan Kayaknya mungkin ini hujan nih, berarti ya ada dikit lah 30-40% mah. ada mah ya, tapi Ada tetap kalau Leclerc hujan. yang Gede bisa juga ini ya. Tetap lek-lek yang ini. Iya, kalau misalkan Hamilton hujan tuh ya juga ya, karena ini hujan ya. Kalau hujan siapapun Random bisa siapapun ya. bisa ke bisa depan. sebenarnya. Bisa orang musim lalu aja Ocon ya Iya. sama ini ya bisa siapapun gitu. Apalagi faktor kalau luck. hujannya deres kan, deres banget tuh kayak waktu di Belgia ya, di Iya. Spa ya, yang deres banget gitu kan bisa aja. Ya juga ya. Tapi waktu Belgia siapa P1 ya? Gue lupa. Verstappen ya? Piastri, enggak si race ya. Siapa ya? Piastri. Piastri ya, Spa Gua malah Belgia. Ingatnya Spa 2021. Yang hujan. Enggak balapan dong. Kan Spa hujan deras tuh. Iya. Ya sempat mau di stop dulu kan, ngaret lama tuh kan. Itu itu Piastri ya. Gue lupa, Piastri. gue ingat gue Max Verstappen, Piastri. Itu bisa hujan-hujan Piastri tuh. Tapi karena Belgia doang ya. Itu sprint. Enggak, race ya, race. itu race ya. Iya, bener, race ya, yang hujan Iya, deras. Lama banget kan, yang hampir mau di stop tapi ternyata hujannya berhenti. Tapi kan lanjut itu hujannya race. nggak terlalu deras. Iya kan, Setelah itu. kan di red flag hujannya Iya. karena Red flag kan? katanya tidak terlihat pandangan. Iya, terlihat pandangan. Dia bener iya, sih iya. spraynya gila sih itu. Sebenarnya gila itu ya. Spraynya tinggi banget. Verstappen sih bilang, apaan sih kalau mau takut lepas gas aja, ayo balap gila. Iya, Ya dia Hamilton, Max, lu gitu-gitu beda ya. kok anjir, lu beda kocak. Beda Ya, nih, beda lah. bocil-bocil jangan lah, kasian. Kasihan lu tatangin gitu. Tapi kalau kejutan apa lu? Berarti Dok, kejutan nih. Waduh, Kejutan tuh paling Nih. sulit tuh. Kalau kejutan Meksiko kan berme ternyata. Iya, Itu keempat. kejutan kita ya kan, kejutan nih gitu. kejutan ya? Iya, kejutan lu ada khas juga enggak? Gua kejutannya adalah Kira-kira. no. Kejutan gua adalah Colapinto akhirnya poin. Kalau Pinto dapat poin. Iya dong, kan di Brazil, Amerika Selatan. Harusnya udah deket tuh sama Argentina. Ya harusnya dibikin poin. Itu kejutannya sih. Itu kejutan sih. Ih, keren banget sih kalau misalkan itu. Iya ya. makanya. Iya. Ya kan kalau hujan ya, Iya. hujan harusnya ada possibility-nya agak lumayan tinggi harusnya. Iya ya, Seharusnya bisa, kolam bisa itu siapapun. Iya, Iya. tapi yang terjadi di tahun lalu pada waktu hujan dianya nabrak. Di pas kuali ya. Iya, pas kuali. Iya, pas kuali. kuali, Q1 balapan. lagi. Iya. Iya. Pakai Williams kan. Iya. Remuk tuh mobil. Remuk ya. Iya juga ya. Pokoknya dia nggak tahu kenapa ketika sponsor personalnya itu masuk. Ya apa Embardo itu dia. Itu tuh dia selalu ngaco balapannya. Pertama di Cota kemarin kan ada tuh personal brandingnya dia, personal sponsornya dia. Dia ngaco tuh. Tiba-tiba mau nyikat si Gasly aja kan. Udah bilangin lu jangan nyalip ya. Nggak dijawab, tiba-tiba nyalip T1. Kayak gitu. Terus yang kedua di Williams. Dia pakai Williams ada warna kuningnya tuh. Personal sponsornya. Nabrak juga, hancur juga di situ. Hancur juga di situ ya. Nah, dia start dari pit. Hancur lagi. Terus itu bukan doa, itu fakta. Iya, itu fakta. Kan kita ngomongin tahun lalu bukan Iya, tahun ngomongin tahun lalu. lalu. Sekarang, Iya. iya, fakta itu. Gue bukan harapan sih. Itu kalau lu tanya kejutannya itu sih. Kalau Pinto dapat poin pertamanya. Kalau Pinto ya, Dan harus kayaknya di tahun ini dia harus seenggaknya 1 poin aja 1 poin. untuk menyenangkan Flavio. Warga Argentina. Bukan, untuk menyenangkan Flavio. Flavia Briatore. Flavio. Karena kan diperpanjang. Iya, diperpanjang kalau Pinto. kan. Iya, Tapi iya. 1 doang kan. Heeh. 1 tahun doang perpanjangan. Jadi menurut gua ya di sini lu harus bisa, kalau Pinto harus bisa nunjukin kalau dia capable. Iya. Jangan gara-gara cuman sponsornya banyak, uangnya banyak, jangan dong. Iya, Lando iya. Norris juga uangnya banyak.
bapaknya yang punya saham juga kok di McLaren, tapi nggak gitu, dia jago gitu kan. Iya, benar. Berman juga. Stroll Berman juga duitnya banyak. Stroll masih oke kok Stroll. Iya. Walaupun memang tahun lalu dia main pasir ya. Gitu. di balap upland Iya ya. gitu. Ya, tapi kayak dia malas kayak udahlah capek gitu. Iya. Kayak Komeng capek gitu. Kayak gitu. Jadi menurut gua kayak ya harusnya kalau kita harus bisa nunjukin sih. Lance Stroll sendiri udah nunjukin kok tahun ini bagus banget dia ngegendong Aston Martin. Iya. Gitulah. Iya. Kalau soalnya Leclerc kan anak yatim ya. Waduh. Yang anak Iya yatim lagi. kan. Iya Kan lagi. bercandanya Iya lagi. gitu yang apa Iya ada lagi. meme-nya tuh yang dibilang semua untuk bapaknya kecuali Leclerc gitu. Iya. Anak yatim bro. Betul. Kasihan bro Leclerc bro, enggak ada tuh. Gak relate dia sama orang tua kaya ini. Iya. Tapi kan. dia udah kaya bos, Tapi dia lahirnya udah di kaya, Monaco. udah lahir dia Lahir Monaco. Iya. Pajaknya tidak ada. Selamat bertunangan juga ya Leclerc. Oh ya. iya, Mang Menikah. Alexander. Mau menikah ya? Mau menikah, Iya, engage. Keren. baru tunangan. Selamat ya. Nah kalau gue sebenarnya kemungkinan besar Max Verstappen sih udah pasti ada di antara P1, P2, P3 lah ya. Tapi gue nggak tahu di mananya. Si McLaren itu ada di situ udah pasti ada gitu. Nah gue antara George Russell atau Ferrari udah itu doang, Leclerc atau George Russell, karena Russell mungkin dia kalau mau mengingat-ingat gue pertama kali juara gue di sini, gue pengen juara lagi deh di sini, karena di tahun-tahun berikutnya kan udah nggak pernah juara tuh. Iya. Nah ini kan dia pengen nunjukin ke Toto Wolff juga bahwa gue habis diperpanjang kontrak gue. Gue deserve nih. Iya gue deserve nih. Maksudnya apalagi nih GP Brazil yang dimana pertama kali gue juara menang tuh di sini. Jadi ada kenangan lah, ada motivasi lah dia. Baru diperpanjang kontrak sama Toto Wolff yang tadinya ditahan kontrak segitu lamanya sampai kita bilang kapan kontrak baru buat George Russell, akhirnya dari Singapura. Nah dikasih kan begitu Singapura. Nah kayaknya George Russell di sini bakal nunjukin ya. Karena gue pribadi sebenarnya sama George Russell ini secara pribadi lumayan suka gitu karena dia nonton langsung ke pakai topeng Rey Mysterio. Iya, di Meksiko kemarin. menarik Gimmick gitu. paling aneh Gimmicknya menurut ada gua. Ini paling aneh tapi menarik gitu. Iya, Belum iya. dia ngonten sama pacarnya gitu-gitu kan. Iya. Maksudnya Russell tuh lovable juga orangnya gitu. Betul. Di luar yang soal politikal atau apa segala macam yang lu bahas minggu lalu, tapi dia tuh lovable. Yes. Gue yakin di sini motivasi dia untuk kalau Leclerc nggak punya ya dia punya motivasi mungkin untuk, tapi Ferrari kan udah nomor 2 ya sekarang ya untuk Iya. konstruktor ya. Iya. Iya, beda Udah 1 Ferrari poin ya, doang. beda 1 poin sama Mercedes Nah, kan. penentuan Nah itu. makanya penentuannya tuh di Russell sama Leclerc ini kan. Makanya Iya. Russell motivasinya besar lah. Di GP Brazil gue punya kenangan di sini. Kalau gue podium seru nih gitu. Jadi gue justru di Russell, Leclercnya enggak. Tapi Russell, Max sama Lando. Nah kejutan gue adalah Bortoleto sih, karena dia orang Brazil anjir. Oh iya nggak? Iya. Kepikiran gitu ya? Iya Gua maksudnya kepikiran, Bortoleto. cuman Kick masalah- sobernya gue situ, bukan Nick Hülkenberg ya, tapi gue Ah. Bortoletonya justru. Apa Bortoleto podium? Bukan, Ya, ini 5 Kalau poin mah dia udah sering poin. Iya tapi kan maksudnya Lebih lah. dia lebih lah di sini bisa dia Oh. posisi 5-6 4 atau kali ya. kalau kayak Berman apa di Meksiko mungkin kayak gitu lebih seru karena Bortoleto punya motivasi ini gue Di rumah rumah gue. gue. Pertama nih. Iya. Setuju. Kick sober juga kan kick sober lumayan oke lah gitu Iya. ya. Kadang-kadang Tapi- kalau hujan juga. Tapi untuk menyangga Russell, gue tuh sebenarnya gini, kalau untuk Russellnya gue nggak masalah ya, Iya. karena Russellnya memang jago aja gitu kan. Iya. Masalahnya mobilnya, Mercedes itu untuk di Hujan. flowing, untuk di flowing, track yang flowing modelan kayak Brazil itu tuh sebenarnya kayak kurang cocok aja menurut gue. Oke. Dia tuh tipikal jatuhnya itu akan kuat di track-track yang banyak stop and go. Baku, terus Singapura kemarin Iya. itu stop and go. Iya. Nah itu paling banyak tuh kayak gitu tuh technical. Nah kalau sedangkan Brazil ini technicalnya itu lebih ke arah flowing. Jadi benar-benar medium corner, slow corner, tapi flowing aja. Ngalir Gak ada yang aja benar-benar terus abis gitu ya. gas, rem gitu, nggak ada. Paling cuma di tikungan 4 ke 5. Oh iya ya kalau Brazil tuh Iya. lebih ngalir aja udah maksudnya. Flowing aja. Nah Jadi di situ konstan tuh, ya, betul. speed, ya. Jadi ketika ini masalahnya adalah bisa nggak ini mobil Mercedes ini untuk ke situ? Kalau McLaren, Red Bull, oke lah. Ferrari ini kuat loh di lurusan. Jangan salah. Flowingnya dengan dia menahan RPM di tengah, ini bagus harusnya untuk Ferrari. Makanya gue agak bingung kenapa tetap ada Russell di prediksi gue, karena ya Russellnya bagus, Ya. mobilnya enggak. Tapi gue lebih condong ke Leclerc, jujur aja. Iya karena flowing tadi ya. Kalau stop Betul. and go si Stop and go, Mercedes jago. juga Jago dia. langsung Yes. cepet gitu langsung gitu Betul. ya. Iya ya kalau Red Bull gak bisa tuh yang Nggak bisa. geradak maksudnya yang stop and go-nya jadi ya mungkin kalau mobil udah settingan Verstappen bisa, tapi kan si McLaren sebenarnya masih bisa kalau stop and go ya, masih termasuk yang oke lah untuk Di stop Baku tek kan oke gitu. itu Norris. Ya Ferrari tuh yang kelabakan tuh sama Red Bull tuh kalau stop and go. Ya sih kayaknya karena mungkin tadi apa flowing ya. Flowing. Bahasanya flowing.
Sulit sih kalau ini Iya. sih. Cuma ya gitu kalau gue sih ada gue rasa Russell tuh punya motivasi lebih best constructor yang nomor 2 terus habis itu dia baru perpanjang kontrak pengen buktiin ini GP Brazil dia juara pertama kali di sini. Adalah dia pasti ada rasa kayak gue pengen buktiin. Khususnya di kualifikasi nanti sih. Iya, Makanya kualifikasi pasti drama tuh. Kualifikasi pasti Dramanya di T1. S2 Senna udah pasti. Iya. Iya, S2 udah Senna pasti. korbannya banyak tuh. Iya. Ada aja tuh. Ada aja tuh. Vettel itu yang paling seru tuh. Dia Iya. comeback ya kan. 2012 dia Dia nabrak. set muter lagi nih. Oh, untung semuanya menghindar. Kalau enggak selesai itu dia. Alonso juara dunia. Iya, Alonso juara. Iya bisa Sedih bisa banget tuh. itu Sedih. Alonso sampai diem. Diem melongo itu meme Itu awal meme. muncul Alonso diem itu tuh. Iya. Dia kaget lah gue kalah nih. Gue udah Iya. podium loh, gue udah berusaha Udah semaksimal mungkin. finish, Ternyata dia ada- Vettelnya finish Vettelnya juga. P6 ya. 6 P6. Ya kalau Alonso udah punya 2 meme tuh yang itu apa 2012 itu sama satu yang lagi yang tidur itu. bukan yang nelpon ada Russell. Oh iya di Iya, HP-nya gini. Iya ada meme-nya tuh Pak, ada foto Russell itu meme-nya tuh udah 2 tuh. Jadi gitu ya. Jadi kira-kira untuk GP Brazil tebak-tebak prediksi kita kayak gitu. Kalian komen aja di bawah kira-kira ada prediksi apa yang mind blowing atau enggak apa segala macem. Nanti setelah GP Brazil baru tuh kita ada pembahasan karena kan udah tinggal recapnya aja. Iya. GP Brazil sih feeling gua tetap akan ada drama McLaren udah pasti. Di sini akan ada ya drama-drama di belakang nih. Drama di belakang nih siapa ya? Aston Martin sama Alpine. Tapi ya maksudnya drama-drama P17, P gitu-gitu. Suka ada drama-drama tuh biasanya tuh. Atau drama-drama hujan pasti ada. Jadi GP Brazil udah pasti seru. Teman-teman ditonton aja hari Minggu dini hari berarti jam 12 malam ya. 12. Jam 12 Masih malam. aman lah itu. Masih aman Masih itu pada bangun bisa. lah. Masih pada bangun. Yang sulit tuh yang kemarin tuh yang Itu jam 3 masih gua jam jam 3 5. ngantuk gua tiba-tiba Iya. gua lihat peringkat udah lah ini kapan ini nyalip sih. Lu lihat siapa gua tuh nyalip ya tiba-tiba Russell atau siapa tiba-tiba di belakang gitu lah kok udah ke belakang aja. Gua terakhir tuh sebelum tidur kayak Russell marah-marah soal itu si Antonelli yang mau di-swap. ya gua bisa podium minggir itu doang abis itu tidur gua. Abis itu tiba-tiba bangun kayak ada apa nih tiba-tiba udah di belakang aja Anthony sama Russell ya gitu. Jadi ini udah pasti seru teman-teman ditonton aja nanti minggu depan kita bahas GP Brazil ya. Thank you udah nonton episode kali ini sampai bertemu lagi minggu depan.